Raquel tahu bahwa Ethan selalu baik kepadanya, tetapi dia tidak pernah berpikir terlalu banyak. Tetapi baru sekarang dia memperhatikan tatapan mata Ethan kepadanya, dan itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Apakah dia berpikir terlalu banyak? Raquel terbatuk ringan dan mengabaikan perasaan tidak nyaman itu, lalu dia berkata, "Papa, baik-baik saja. Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu." Ethan segera bertanya, "Ada apa? Kalau kau memerlukan bantuan, kau bisa memberitahuku kapan saja. Aku akan segera membantumu melakukannya." Perasaan tidak nyaman di hati Raquel menjadi semakin jelas, tetapi pada saat ini dia sama sekali tidak berpikir terlalu banyak. Dia hanya mengajak Ethan ke balkon untuk berbicara. Melihat Raquel yang bersikap misterius seperti itu membuat Ethan merasa semakin aneh. Jadi saat sampai di balkon dia langsung bertanya, "Adik sepupu, sebenarnya ada apa? Apa yang terjadi?" Raquel melirik ke kiri dan ke kanan untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang ada di sekitar mereka, lalu berkata, "Kakak sepupu, apa kau masih ingat dengan Alicia?" Ethan mengangguk. "Kenapa tiba-tiba kau membahas tentang dia? Apa dia menggertakmu?" Raquel menggelengkan kepalanya dan mengangguk lagi. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Sebenarnya, aku sangat tidak suka dengan Alicia. Selain itu, dia juga telah membuat anjingku mati dan menyebabkan pertunangan aku dengan keluarga Cruz dibatalkan." "Apa?" Saat Ethan mendengar tentang ini, dia tampak terkejut, tetapi di dalam hatinya juga merasa gembira. Namun dia menyembunyikan kegembiraan itu hanya untuk dirinya sendiri. Lalu dengan wajah serius, dia bertanya, "Aku belum pernah mendengar tentang masalah ini. Raquel, kau jangan sedih. Aku akan mencari seseorang untuk memberi pelajaran kepada Alicia." Raquel mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Ethan lalu berkata, "Sebenarnya, sekarang ada kesempatan yang sangat bagus. Kak, aku butuh bantuanmu." Raquel yang pernah menjadi meraih juara pertama dalam lomba sosialita tercantik di Kyoto memiliki penampilan yang sangat luar biasa. Jadi saat dia menunjukkan ekspresi menyedihkan di wajahnya seperti itu, tidak ada pria yang bisa menolak permintaannya, terutama Ethan Diaz. "Aku bersedia melakukan apa saja demi kau. Walaupun aku harus membunuh pun aku bersedia," ujar Ethan dengan tekad yang kuat, nyaring, dan tegas. Akhirnya Raquel mulai menyadari apa yang salah dengan Ethan. Dia mengenyitkan keningnya dan ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Ethan. Tetapi ucapan itu hanya sampai di bibirnya dan tidak pernah diucapkan. Dia tidak peduli apakah ada sesuatu yang salah dengan Ethan sekarang. Dia akan membicarakan masalah itu lagi nanti setelah rencana malam ini selesai. Kamar di lantai 2. Ethan berdiri di depan pintu kamar tamu tempat Alicia berada, sesuai dengan instruksi Raquel. Dia tidak pernah menyangka bahwa bantuan yang ingin Raquel minta darinya adalah memintanya untuk tidur dengan Alicia. Ethan sudah seringkali memikirkan berbagai cara untuk membalas dendam kepada Alicia. Dia bahkan berpikir untuk menculiknya setelah pesta ulang tahun ini selesai dan membunuhnya di suatu tempat di mana tidak ada seorang pun di sana. Tetapi dia sama sekali tidak menyangka akan menggunakan cara seperti ini. Memang benar Alicia sangat cantik, tetapi hatinya sudah terisi dengan gadis lain. Meskipun Alicia secantik Dewi Kayangan pun dia tidak akan tertarik kepadanya.
Ethan berdiri di depan pintu kamar, tetapi dia sama sekali tidak membuka pintu kamar itu karena perasaannya tidak bisa merasa tenang untuk beberapa waktu. Dia merentangkan telapak tangannya dan tampak ada sebuah pil obat di atas telapak tangannya. Rachel memberitahunya bahwa obat itu adalah obat halusinasi dan obat ini juga bisa membuatnya tetap terjaga. Nanti setelah semuanya hampir selesai, dia akan berpura-pura dipaksa oleh Alicia. Maka pada saat itu, Alicia akan menjadi bahan pembicaraan dan diolok-olok oleh semua orang yang ada di kota Kyoto. Cara ini memang ampuh untuk menghancurkan reputasi Alicia dengan cepat dan tanpa perlu adanya pertumpahan darah siapapun. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk Rachel. Ethan menarik nafas dalam-dalam, menggetakkan giginya dan mendorong pintu itu kemudian masuk ke dalam. Saat dia mendorong pintu itu, dia sengaja melebarkan pil obat yang ada di tangannya itu ke lantai. Tanpa obat ini pun dia yakin bisa tetap terjaga karena orang yang dia sukai adalah Rachel dan hanya Rachel. Tetapi dia juga tahu dirinya tidak mungkin dilirik oleh Rachel, jadi dia hanya dapat memendam rasa cintanya itu di dalam hatinya dengan baik. Begitu pintu dibuka, Ethan tidak mencium aroma apapun. Rachel juga sudah memberitahunya bahwa obat itu tidak beraroma apapun. Jadi pada saat ini seharusnya Alicia pasti tengah berbaring di suatu tempat. Dia mencari ke kamar mandi tetapi tidak menemukan siapapun. Tiba-tiba dia mendengar suara dari kamar tidur. Ethan melangkahkan kakinya dan berjalan menuju kamar tidur. Sampai di kamar tidur dia melihat ada sesosok tubuh yang langsing sedang berbaring di atas ranjang seperti orang yang sedang kesakitan. Ethan memejamkan sedikit matanya dan berjalan ke tempat tidur itu. Dia menarik tangan Alicia yang sedang menutupi wajahnya. Namun pada saat berikutnya Ethan tercengang. Karena orang yang berbaring di tempat tidur itu sama sekali bukan Alicia tetapi Rachel. Bagaimana mungkin Rachel bisa ada di sini? Ethan terkejut lalu dengan cepat menarik Rachel bangkit dengan prihatin. Dia mengguncangkan dengan lembut dan berseru, "Rachel, apa kau baik-baik saja?" Rachel yang tadi menutup matanya tiba-tiba membuka matanya dan bertemu pandang dengan tatapan Ethan. Tepat ketika Ethan baru saja ingin bertanya mengapa dia ada di ruangan ini, tiba-tiba dia merasakan sakit yang menggelitik di titik akupuntur Yuanmen-nya dan kemudian penglihatannya menjadi kabur. Baru saja dia ingin berbicara, tetapi dia terbaring kembali di tempat tidur dan pingsan. Alicia mendorong Ethan yang menghalanginya lalu berdiri dengan tanpa ekspresi. Ya benar dia bukan Rachel melainkan Alicia. Hanya saja Ethan melihatnya sebagai Rachel karena efek halusinasi. Alicia menyingkirkan jarum emas dan menatap Ethan yang sedang pingsan itu dengan ekspresi sedikit tertegun. Kemudian sudut mulutnya membentuk lekungan lucu. Ternyata orang yang berada di hati sepupu jauhnya adalah Rachel. Pantas saja Selena memilih Ethan. Kalau diperhatikan, Ethan memang merupakan kandidat terbaik karena dia tidak akan mengkhianati Rachel. Apalagi dia juga sangat membenci Alicia di dalam hatinya. Karena Alicia pernah melemparkan Ethan ke laut, ruangan itu sangat hening dan sunyi. Tatapan Alicia perlahan berubah dari tatapan jahil menjadi sedingin es. Kalau dia hanyalah seorang gadis biasa, maka kemungkinan besar Rachel dan Selena sudah membunuhnya hingga tulangnya pun tak terlihat lagi. Sayangnya dia bukan gadis biasa. Dan kebetulan sekali beberapa tahun lalu,
Alicia yang mengembangkan bahan dalam sumbu aromaterapi yang disiapkan oleh Rachel itu, dia menemukan dan mengembangkan ramuan ini secara tidak sengaja. Pada saat itu, dia membuat obat ini untuk mengobati pasien autis demi untuk membangunkan dunia batin mereka. Tetapi dia tak pernah menduga entah bagaimana caranya obat itu bisa tersebar dan dijual di pasaran. Dari obat yang baik menjadi racun yang berbahaya. Tetapi kalau dilihat dari sudut lain, obat yang dia kembangkan ini memang bagus. Tanpa sadar bisa membuat orang berhalusinasi sehingga orang lain tidak bisa membedakan apakah sedang berhalusinasi atau kenyataan. Mata Alicia tampak sedikit berubah. Dia membukukan badannya dan mengangkat Ethan dengan sekuat tenaga. Tenaga Alicia cukup kuat, tetapi untuk mengangkat seorang pria dewasa itu masih sangat sulit. Untung saja Ethan kurus seperti kayu, serta berat badannya juga masih bisa ditahan oleh Alicia. Jika pria itu seperti Dylan yang tinggi dan kekar, maka dia benar-benar tak akan mampu mengangkatnya. Tunggu, kenapa tiba-tiba dia teringat dengan Dylan? Jangan-jangan obat penawar yang dia buat dengan cepat tadi tak berfungsi? Tidak, obat ini akan membuatmu. Tidak, obat ini akan membuatku melihat apa yang aku suka di dalam hatiku. Sedangkan Alicia sama sekali tidak menyukai Dylan. Bahkan jika dia berhalusinasi pun, dia tidak mungkin akan membayangkan Dylan. Dia hanya menakuti dirinya sendiri. Alicia menghela nafas berat dan terus memunggungi Ethan. Dramanya baru saja dimulai, jadi dia tidak bisa sembarangan berpikir. Di ruang tengah, Rachel sengaja mengajak seorang temannya untuk membahas tentang topik dekorasi rumahnya. Temannya itu adalah orang yang dibawa bersamanya saat bertemu dengan Hansel untuk menuduh Alicia, tetapi malah dibantai pada akhirnya. Temannya ini memang gadis yang konyol dan agak bodoh, jadi dia menuruti keinginan Rachel. Dia berkata, "Rumahmu baru saja direnovasi tahun lalu dan gayanya sangat indah. Pesta ulang tahunmu kan sebentar lagi sudah mau selesai. Jadi jangan lupa untuk mengajak kami melihat-lihat ya." Sambil tersenyum, Rachel berkata, "Karena ada begitu banyak dari kalian yang ingin melihatnya, maka lihat saja sekarang. Demi keamanan, setiap ruangan di rumah ini dilengkapi dengan kamera CCTV. Aku telah meminta seseorang untuk membawa layar proyeksi ke sini, sehingga semua orang dapat melihatnya bersama. Sebelum melihat ke tempat yang lain, mari kita melihat kamar tamu dulu, karena masing-masing kamar tamu itu memiliki gaya yang berbeda. Desain ini masih sangat muda, jadi tolong berikan masukan kalian kalau kalian menemukan sesuatu yang kurang pas atau tidak cocok." Temannya itu tidak tahu bahwa dia sedang diperalat, jadi dia mengangguk dengan polos dan menjawab, "Oke." Setelah itu, Rachel segera mendatangkan layar proyeksi. Dengan cepat, layar proyeksi ini menampilkan dekorasi setiap ruangan. Awalnya hanya ada beberapa teman-temannya yang berkumpul untuk menonton, tetapi semakin lama tampak semakin banyak tamu yang sedang merasa bosan juga ikut datang dan menonton tampilan dekorasi rumah keluarga Starr. Meskipun desainer yang digunakan oleh keluarga Starr masih sangat muda, tetapi dia memang seorang desainer interior yang terkenal secara internasional dan semua orang ingin melihat karya-karya dari desainer muda itu. Para tamu tampak tercengang
Saat melihat kamar tamunya pun dirancang seperti penampilan kamar hotel yang elegan dan terkenal. Desain ini sangat bagus. Rachel berpikir di dalam hatinya. Sebentar lagi, dia akan memayangkan layar kamera CCTV di ruangan tempat Alicia berada. Dan para tamu-tamu ini pasti akan merasa tidak senang saat melihatnya. Karena situasi di dalam kamar itu pasti akan sangat menjijikan. Tetapi saat teringat dengan bentuk badan Alicia yang bagus, mau tak mau dia merasa iri juga, dan para pria-pria ini pasti akan sangat memanjakan mata mereka saat itu. Tepat ketika Rachel sedang menanti-nantikan, akhirnya video kamera CCTV itu menayangkan situasi kamar tempat Alicia berada. Rachel merasa jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuatnya secara refleks menahan nafasnya. Matanya tampak redup seperti seekor ular yang sedang menunggu mangsanya jatuh ke dalam perangkapnya. Inilah saatnya. Akhirnya, tibalah saatnya. Video dimulai dengan menunjukkan pintu masuk ruangan terlebih dahulu. Beberapa mata yang cukup tajam langsung tampak berbinar dan berkata, "Apakah pintu masuk ini terbuat dari kayu pir yang berkualitas tinggi? Sangat indah sekali." Rachel mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Yang lebih indah masih di belakang. Saat layar kamera beralih ke tempat lain dan menampilkan tampilan ruangan itu secara perlahan, jantung Rachel seolah-olah mau melompat keluar dari tenggorokannya karena merasa sangat senang sekali. Akhirnya layar kamera pun beralih ke tempat tidur yang besar itu. Rachel melihat layar itu dengan penuh semangat dan mendapati bahwa tempat tidur besar itu kosong. Meskipun ada jejak seseorang yang pernah berbaring di atasnya, tetapi kenyataannya tempat tidur itu memang kosong. Tak ada siapapun di sana, tidak ada Alicia ataupun Ethan. Ada apa ini? Wajah Rachel langsung menghitam seperti pantat panci yang gosong. Pada saat ini, sebuah tangan ramping menepuk bahunya dan terdengar suara yang renyah berkata, "Rachel, apa yang sedang kalian tonton di sini?" Suara ini kan? Punggung Rachel membeku, dia menoleh dan menatap dengan tidak percaya. Kebetulan matanya bersitatap dengan senyum Alicia yang ceria. Seketika itu juga wajah Rachel yang tadi menghitam langsung berubah menjadi putih. Dengan ekspresi ngeri dia berkata, "Mengapa kau bisa ada di sini?" Dengan ekspresi terkejut Alicia bertanya, "Hah? Aku pikir pakaianku tidak terlalu kotor, jadi aku membersihkannya dengan asal lalu turun ke bawah sini. Kenapa? Apa aku tidak boleh datang ke sini?" Mata Alicia menatapnya dengan polos dan bingung. Dengan cepat Rachel tersenyum dan berkata, Tidak, aku hanya tidak menyangka dalam sekejap mata kau sudah turun ke sini. Saat kau di atas tadi, apa kau ada melihat seseorang?" Alicia memiringkan kepalanya dengan bingung dan bertanya, "Siapa? Aku tidak melihat siapapun." "Oh, oke. Salah seorang temanku hilang. Aku akan pergi mencarinya," ujar Rachel. Dia langsung meninggalkan Alicia dan bergegas ke atas. Dengan jelas dia menginstruksikan Ethan untuk pergi mencari Alicia. Dia sudah menyalakan aroma terapinya, tetapi dia tidak paham mengapa sepertinya Alicia sama sekali tidak bereaksi terhadap aroma terapi itu. Jangan-jangan barang yang diberikan Juan kepadanya itu sama sekali tidak ada efeknya. Sebenarnya ada apa dengan semua ini?